warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Boim di sini di video pembelajaran untuk kelas 4 tema 6 subtema 1 pembelajaran 2, yaitu aku dan cita-citaku. Sebelum pelajaran dimulai, bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Semoga tetap sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jaga kesehatan. Ingat, di masa pandemi tetap menggunakan masker, jaga jarak, jaga kesehatan. Baik, dalam pembelajaran kali ini di tema 6 subtema 1 pembelajaran 2 ada 3 mata pelajaran. Di sini adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Sedang tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi tanda tempo dan tinggi rendah nada dengan benar. Kedua, siswa mampu bernyanyi dengan tempo yang berbeda dengan tepat. Tiga, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi yang berkaitan dengan akhir baris pada bait dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menyimpulkan tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda dengan tepat. Dalam pembelajaran kali ini, karakter yang diharapkan yaitu sikap percaya diri, peduli dengan lingkungan, dan penuh tanggung jawab. Untuk pengetahuan, anakku diminta untuk upaya melestarikan budaya, sikap dalam beragama. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini. Setiap orang ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa. Keinginan itulah yang disebut dengan cita-cita. Kita harus rajin belajar agar dapat meraih sebuah cita-cita. Dalam sebuah cerita, Siti bercita-cita ingin menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku-buku tentang hewan, tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanam. Siti memelihara beberapa ekor kelinci di rumahnya. Kelinci-kelinci itu bermain bebas di belakang rumah Siti yang asri. Ada beberapa pohon tumbuh di halaman belakang rumah. Pohon yang rindang menjadi udara yang sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makan kelincinya. Perhatikan halaman rumah Siti seperti pada gambar berikut. Nah, selanjutnya sebutkan jenis hewan yang ada di halaman belakang rumah Siti. Apakah kamu melihat kupu-kupu yang hingga pada bunga yang sedang mekar? Kamu tentu ingat ada sebuah lagu tentang kupu-kupu. Yuk kita amati. Adakah kupu-kupunya? Ya, ini ya. Tuh, kupu-kupunya bisa dilihat. Ada kan? Ada apa lagi? Kupunya ada berapa? Ada 2. Ada apa? Ada ayam, ada kelinci. Ini Sitinya sedang menyiram. Nah, baik. Tadi aku menyampaikan, apakah kamu melihat kupu-kupu? Ada ya. Kemudian kamu tentu ingat ada sebuah lagu tentang kupu-kupu.
Ayo bernyanyi. Nah, kupu-kupu di situ adalah karangan atau ciptaan Ibu Sud dengan bass sama dengan do atau birama 4/4. Bagaimana kamu menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu tersebut? Yuk coba sekalian, mungkin masih ingat zaman TK, taman kanak-kanak. Ingat gak lagu itu? Apakah kamu menyanyi dengan cepat? Apakah kamu menyanyikan dengan lambat? Setelah itu, bagaimana perasaanmu jika lagu itu dinyanyikan dengan cepat? Indah tidak? Selanjutnya, nah, setiap hewan dan tumbuhan itu membutuhkan air. Air dapat berasal dari air hujan atau sumber air. Masih ingat lagu apa? Coba berkaitan dengan ini. Ya, lagunya apa? Tik tik bunyi hujan. Baik, mari kita bernyanyi. Ya, sambil Pak Poim putarkan video. Mari kita bernyanyi. Hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Baik anak-anakku, itu tadi lagu Tik Tik Bunyi Hujan. Oke, dari dua lagu yang sudah dinyanyikan tadi, yaitu Kupu-Kupu dan Titik Bunyi Hujan, lagu mana yang kamu nyanyikan dengan cepat? Lagu mana yang kamu nyanyikan dengan lambat? Cepat dan lambatnya lagu yang dinyanyikan disebut apa? Tempo lagu. Betul. Kemudian istilah atau tanda tempo. Di situ ada largo, ya artinya lambat sekali, ada lento, ada adagio, andante, moderato dan seterusnya. Ayo sekarang kita mengamati. Ada sebuah puisi yaitu Cita-citaku. Pertanyaannya, apakah kesimpulanmu tentang mengamati bunyi akhir baris pada setiap bait? Bunyi vokal akhir pada baris puisi disebut rima. Ada dua jenis puisi yang memiliki rima teratur yang dikenal dengan pola ABAB. Biasanya terdapat pada pantun. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir ABAB. Baik, ayo sekarang kita mengamati. Di daun ada apa? Biasanya ada apa itu? Kepompong, ya. Baik, kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan
makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut daur hidup. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Mungkin anakku bisa melihat ya. Baik, kita simak. Telur ya. Terus apa? Telur kupu-kupu. Kemudian menjadi larva atau ulat. Kemudian pupa atau kepompong. Kemudian yang terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, itu namanya metamorfosis pada kupu-kupu. Sekarang kita lihat untuk tayangan berikut, yaitu tentang belalang. Metamorfosis belalang. Dari belalang dewasa kemudian bertelur, setelah bertelur kemudian menjadi nimfa yang tak bersayap, kemudian nimfa bersayap. Nah, setelah itu baru menjadi belalang. Itu adalah metamorfosis belalang. Sekarang diamati antara metamorfosis belalang dan kupu-kupu. Apakah keduanya itu mengalami perubahan bentuk, ataukah belalang tidak mengalami perubahan bentuk sedangkan kupu-kupu mengalami perubahan bentuk? Untuk penguatan materi bahwa daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapnya. Sementara itu, tidak semua tahap belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Karena kupu-kupu di setiap fase tahapan-tahapan metamorfosis mengalami perubahan bentuk, sedangkan belalang tidak mengalami perubahan bentuk. Makanya dikatakan metamorfosis tidak sempurna. Baik, intinya apa dalam pembelajaran ini? Bahwa ciptaan Tuhan itu beragam. Dari segi makhluk hidup pun, dari segi perkembangan pun berbeda-beda. Tapi yang jelas kita harus bersyukur bahwa manusia diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.